Rumbai, nah itu jadi no. Tapi yang botol plastik mengganti pipa itu ternyata DP kemiringan kurang. Orang kita bikin cuma miring begini, harusnya miring lagi dengan luas. Iya, dengan luas itu DP pembersihan itu. Nah kalau di atas sumbat tengah bulu itu yang apa? Bulu Dan itu sumbat lumut. yang nama lumut kalau masuk ke mesin pencacah, masuk ke digester. Bahwa setiap rumah tangga betul memilah cukup 2 saja, organik, anorganik. Lo bayangkan ini di berapa penduduk Manado? Mindset itu yang paling sulit. Semua orang boleh punya visi, boleh punya tujuan yang sama, tapi di dalam konsistensi bagaimana dia membangun komitmen dan itu harus dilakukan, itu yang paling sulit. Sementara orang ini punya sumber daya finansial apa saja, orang itu sumber. Nah itu orang di situ itu orang punya kapasitas untuk bisa mempengaruhi, orang pandang enteng karena orang dapat lihat orang karong. Nah itu yang agak sulit selama ini. Kita berapa karena tahun? ukurannya karena punya apa? Kita berapa tahun terakhir ini mulai berpikir begini? Karena kita sempat ikut Community Entrepreneurship Challenge. Ini prinsip social entrepreneur yang perlu orang bangun. Jadi social entrepreneur itu kan orang bicara ada permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, orang bisa bantu selesaikan, tapi harus ada unsur bisnis. Karena kalau nggak ada unsur bisnis, nggak ada hitung-hitungan ekonomi di sana, mau patah. Artinya idealisme itu bagus, cuma masalahnya itu kalau nggak disupport dengan prinsip ekonomi, patah. Makanya kita jujur aja terus bilang kita bergerak ini bicara bank sampah, bicara segala macam, itu semakin mengerucut ke bisnis yang real bisnis. Tapi isu lingkungan, isu sosialnya harus jauh. Iya, no? Nah, itu juga bicara tentang isi godok, harus dibawa ke arah sana. Itu masalah lingkungan ini. Orang sekarang jaga angka buang apa? Botar di mana? Buang. Nah, itu dia yang jadi masalah kan. Orang buang di Kembuan, di kampung Kembuan namanya. Oh, saya tahu itu terbaik. Cuma di satu lokasi. Oh, cuma buang saja. Dan kan kita bilang Itu jadi masalah. yang orang bersuara dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kita bilang sama Lumbu ini bisa dimanfaatkan. Kita bilang tadi biodivis dan sebagainya. Bahwa tanya mana ada unit PDM kok? Kita bilang orang pengen terbasar, bertanya orang pengen sumber daya. Jadi kalau mana bilang mana boleh sama di pendampingan orang sih yang mendampingi masyarakat. Kesimpulan penelitian kemarin, ini orang Minahasa, orang Yunani, itu biasa makan rica, dia gigi langsung berdiri. Beda dengan orang Jawa. Di tandingan itu pernah ada satu keluarga, di Tamango, dia ada panggil dari Jogja, orang memang ahli bikin kerajinan dari Senggolo. Yang jadi apa? User. Orang kampung user. Itu pertama. Yang kedua, lebih budaya dah. Datang, ya kalau musuhnya kerja jam 7, paling datang jam 8, jam 9. Sampai duduk. Belum Ricky bikin apa-apa, sudah makan siang. Artinya dari sisi produktivitas rendah. Kualitas kerja pun tidak begitu sebagus orang Jawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasar. Sehebat apa sih orang bikin produk itu dari Senggolo kemudian orang mempasarkan,
dari Manado juga ke Jawa, karena di sana lebih besar produksi penjualan. Sama yang mau beli orang kualitas kerjaan seperti itu, mau bersaing dengan orang yang kerjanya bagus, kan dekat dengan market dan sebagainya. Ini memang menurut kita, ini harusnya dipetakan bagus, yang mana sebagai pendekatan terbaik. Oke, bicara dengan masalah kalau kita ada pemikiran ini bicara pemanfaatan. Orang kita kan waktu undang itu hari di pas ada bedah buku itu masuk di pertemuan kedua yang Pak Sekda, kita terus bilang mohon maaf Ustaz, kalau boleh digeser sedikit terminologinya, jangan bicara musuh, ini kawan sebenarnya, ini potensi bisa dimanfaatkan. Kalau dari awal terus bangun ini musuh bersama, sampai kapan orang mau berperang ya kawan-kawan? Orang melawan alam masalahnya. Kita kan kalau begitu, orang kubu sahabat tengah kalah ini 3.000, 4.000 orang itu mau kalah tuh cek gunung semua habis, begitu. Nah kita tiap minggu 3.000 orang, 4.000 orang dorang. Maksudnya dia mampu mobilnya. Seberapa persen yang Itu yang kita tanya. Presentasinya ada Itu yang informasi. kita tanya. tidak bisa dihitung Iya. toh? Keterlibatan Berarti kan orangnya. ini sama dia menggarami laut. Toh? Keterlibatan orangnya diangkat besar-besar, tapi presentasi pengurangan jenggot tidak kelihatan. Begitu kita tanya kan orang seperti ketakutan. Langsung orang setahu kita kelompok kita kan maksud orang boleh dapat ukur itu dia hal semua DLH PWN, DLH binasa. DLH karena dia tuh pengambil keputusan di situ, dia bantu aja biar cuma ekor jangan bantu pada orang. Kalau berhasil baru apa deh sepa PLN katakan kan PLN punya kepentingan besar tuh di situ. Kasih PLN CSR apa bikin lah biodigister di lingkaran kampung ini berapa? Kalau terlalu publikasi, down. Memang suka lalu panik nih orang-orang. panik. Ya itulah orang beragama. Waktu orang di visit, ini insinerator yang ada di Manado itu akan mencapai 1.200 derajat. Kita kaget. Betul itu. Iya memang betul. 1.200 derajat. Kita bilang kalau 1.200 derajat berarti selesai permasalahan sampah. Karena dioksin, karbon dioksida, furan segala macam itu angus, habis. Mar, serta kita pilih Ibu Sapa Grace Rurubua ada kasih ke kita itu gambar-gambar insinerator. Ternyata di dalam insinerator itu ada pipa black steel. Pipa black steel, pipa baja hitam. Nah, pipa black steel ini jadi begini, suhu titik lele besi padat itu sampai 1483 derajat Celcius. Kalau besi tumpah 1209 derajat Celcius. Kalau mau bilang black steel tipis sekitar 3 mili. Itu enggak sampai 1000 derajat so meleleh. Nah, dengan kita pilih ada pipa di dalam itu, makanya kita bilang itu Dodika. Kita bilang itu Dodika. Bukan insinerator. Karena apa? Kalau dia 1200 derajat yang meleleh. Kok sekarang begini? DP pengakuan yang buat uji itu insinerator. Insinerator itu semua sampah akan masuk. Sedangkan sampah organik dengan sampah plastik itu boleh sama sekali dicampur. Karena kalau gabung, nah itu semua gas ada, gas metan, karbon dioksida, karbon monoksida, baru furan, dioksin, DP residu itu merkuri, timbal, kadmium, seng, logam berat pokoknya. Jadi merusak kualitas tanah dan udara jelas. Kita register Pak Jemi, itu daftar insinerator yang ada izinnya di kementerian. Dodika yang masuk. Tidak ada tuh. Kok ini kan waktu orang bercerita di Sekarang kan begini, Okto, 11 kecamatan masing-masing mesti punya insinerator. Sekarang nih pertanyaan, kalau kemudian kita punya pemikiran sehat, insinerator itu orang mesti kasih sendiri, toh?
tersisa diri. Sekarang di mana yang boleh tersisa diri sebelah? Semua kalau Malayang, kecamatan Malayang taruh di sebelah kantor kecamatan. Padat. Mania kasih sebelah kan Dia minimal 600 meter dari pemukiman. tidak ada. Semua ada di dalam. 600 Minimal 600 meter dari Tapi zona aman. Iya. zona aman. Sekarang masih ini banyak pohon. seberapa yang punya? 5 kecamatan. 3. 2 ada di rumah sakit punya toh. 1 Singkil, 1 Wanea, 1 Malendeng, Pal 2. Nah, Malalayang Mbak mau taruh toh. Kong nyana sesuai dengan tuh bilang 1.200 derajat seterusnya. Yang ada adalah tuh ancaman-ancaman tadi. Yang Yang Malalayang. tiga ini sudah, yang tiga sesuai dengan DP spek itunya Nyanda ada. Dodika semua. Jadi Mam, begini Mam. Ini insinerator yang ada ini. Di Jakarta Jo itu dilarang. Itu di undang-undang gubernur Dia pernah lihat ada di sebelah masjid. sudah ditutup. Itu dari 2017 itu ditutup. Kong, kita bicara data, ada semua DP data. Kong, jadi begini, insinerator yang seharusnya itu ada DP penangkap asap. Jadi DP asap nantinya akan keluar putih sama dengan kabut. Cuma begitu DP asap. di situ perlu dia saringan. Ada DP saringan. Dia melalui air dulu. Iya. Nah, kalau air ini penetralisir segala racun. Jadi begitu DP keluar, sama dia orang isap sabu-sabu. DP keluar putih. Nah, jadi ini ibu mau tahu nggak dampak-dampak yang dari yang sekarang orang ada baking ini? Pertama gas dioksin. Tahu gas dioksin ini? Gas dioksin ini Badan Intelijen Amerika CIA baking sebagai senjata pembunuh. Dorang mau bunuh Pak Ibu, dorang kirim surat. Begitu Ibu dibuka, gas keluar. Nah, itu gas dioksin. Kok bisa merusak reproduksi wanita? Rupa kita bilang, kita pernah dapat di tabel tubuh manusia itu ada 36 jenis kanker. Yang paling banyak perempuan. Ada kanker serviks, kanker payudara, kanker kandungan. Nah, laki-laki ada kanker payudara, harus sesuai ukuran gitu toh. Cuman ya Jakarta 50% perempuan itu kanker serviks. Karena DP kualitas udara kan 2019 terkotor di dunia. Nah, sekarang apakah di Manado mau di baking seperti itu? DP kualitas udara. Dorang le uji coba, nyanda ada alat uji DP gas emisi. Jadi cuma semua sampah boleh. Sekarang kita orang marun padahal dari tahun lalu, dari 2018 lagi, dengungkan. Usahakan jangan baking itu plastik berakhir di pembakaran. Karena kalau plastik berakhir di pembakaran, berarti orang lah pelaku yang mau baking supaya minyak bumi dikeruk terus untuk dibuat, kan bahan baku plastik itu minyak bumi. Nah, kalau orang bakar jadi abu, otomatis baking ulang, baking baru, dan plastik tidak akan pernah berhenti, tidak pernah akan habis. Nah, apa salahnya kalau plastik itu dia orang kumpul, ya bagaimana kayak orang mau daur ulang kayak atau orang mau bikin kreasi apa? Karena kalau orang botol-botol, kan jenis-jenis botol kan semua tulis ada hampir 7. Nah, itu semua ada di penilai, ada di harga. Nah, kenapa Pemkot justru bikin insinerator kok semua masuk di sedangkan di rumah sakit itu yang pertama yang sebenarnya harus kamu serang. Kan 2016 dapat itu apa ini penilaian dari KLH proper hitam. Itu yang 2017 Kang, 2017. itu yang pertemuan kita dengan Abusi. Proper hitam, Malalayang, Siloam, itu rumah sakit Advent, dan ada perusahaan di Bitung, jadi ada AMPA. Tapi persoalan apa yang dilakukan oleh PLH provinsi terkait itu. Jadi 2018 kita tahu sampai 2019.
bagi kita begini. Hopeless. Orang tidak usah lah mau berharap Pak DLH, Pak instansi pemerintah. Jadi ini betul-betul harus ada pergerakan dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang harus menentukan masa depan. Karena begini Bu, itu dioksin furan, karbon dioksida ini. Ya sudahlah karbon dioksida begitu kena daun dia boleh serap jadi oksigen malah bermanfaat buat daun. Mar ini furan, dioksin. Ini kalau anak kecil kena, tak salah ini anak kecil ini nggak sampai 1 tahun mati. Tak salah dorang lebih dulu mati dari torang. Karena dorang daya tahan tubuh belum sekuat orang. No, kalaupun dia boleh mau hidup, kalaupun dia boleh mau selamat, dia nggak dapat kanker. Dijamin Bu, dia nggak akan pernah punya anak. Karena dia reproduksi so pasti rusak. Itu dampak dari dioksin furan. Dioksin furan ini ada di mana? Paling besar ada di plastik. Baru kalau untuk furan itu paling besar ada di styrofoam. Orang-orang di pantai kasih yang bakar-bakar termasuk kita dulu loh. Karena dulu kan kita tahu. Mas sekarang kita sudah tahu semua. Kita pelajari semua. Ternyata memang jangan sekali-sekali bakar plastik. Dan puntung Ini rokok. tahun Pemkot mesti penuhi itu sisa per 6 kecamatan. Masuk melalui. Kapasitas Publik. satu insinerator itu kan 5 ton. Orang tidak boleh kemudian cuma dia mengelus dada, tapi melawan pada orang kan, karena harus punya data akurat. Yang kemudian melalui orang di Komisi Iya, 3 harus terus begitu. Komisi 3 dorong class Iya. action aja. nggak boleh. Kita punya data. orang Kita mesti pernah kuat. wawancara Ibu Regita, dia pakar lingkungan. Yang di Bogor. Bogor, ya. Dia ambil PS2 di Jerman. Di Jerman ada insinerator. Berapa tahun orang bikin uji dulu. Kumpul-kumpul masa kan. Dorang bikin kajian ilmiah secara makro, secara ilmiah. Jadi Dorong ada batasan sebelum dorang butuh 7 tahun baru boleh insinerator diadakan. Jadi uji terus sampai pada akhirnya DP asap betul-betul murni cuma sama dengan kabut keluar. 7 tahun kalau di Jerman. 7 tahun. begini juga kita bikin DP publikasi. Ini nyandak DP kajian, tapi eksekusinya tiba-tiba langsung ada. kalau lu jauh 22 April. Kasih lewat di corona anti kelima. Dari hari bumi dia. Hari ini Hari bumi 22 April. Boleh tolong bikin gerakan besar-besaran. Atau diskusi publik itu sebelum 22 April kalau kemudian orang harus Undang semua itu pegiat-pegiat alam. Pemkot, Presiden, kepala. Sekarang kan begini, 11,5 M itu kan so keluar. Kalau kemudian jadi proyek mangkrak kan itu sebenarnya. Jadi begini, kalau kita lihat ini kan kebijakan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota di Indonesia termasuk Manado. Jadi sebenarnya prinsip insinerator itu bagaimana sampah jadi energi. Iya. Yang terjadi sebaliknya, energi yang jadi sampah. Karena energi yang Dari tadi darat dia sebuah keluar sampah. harusnya, ini kan terlebih pembicaraan dengan wali kota waktu di Avesa itu, Koskol. Dia bilang ini orang rujukan itu dibandingnya ke Jepang. Kan kita bilang di Jepang itu 30 sampai 40 jenis sampah loh yang orang bilang. Iya. Artinya Kalau kata orang cuma 5. 5 di undang-undang cuma 5. yang lucu Buat orang cuma 5, habis itu dong sisa 1 ulang. itu. Sama Jo. Waktu Mau FGD, bikin anak mau pisah habis itu waktu bakar. FGD di Pujakstra, pusat kajian strategi KLHK di Depok Lano sana, itu habis DLH 1 gardu sampah, dia mesti masuk dalam Budika. Iya. Itu Pak Agus dari Pujakstra itu bilang itu tindakan bodoh. Karena apa? Sampah campur masuk ke sana, sampah plastik dibakar ke sana. Ini Manado ini darurat sampah, itu pendapat beliau. Artinya apa? Di saat bicara pemilahan sampah itu, kalau Jepang sampai 40 jenis sampah, orang tahu sampah jenis apa, atau kalorinya berapa, yang kalau masuk ke dalam itu bisa membakar boiler itu menghasilkan energi.
Prinsipnya apa itu? Bukan energi yang tahu-tahu jadi energi bisa jadi kompos, bisa jadi apa segala macam, masukkan ke insinerator jadi sampah. Ini harus dibalik pemahaman ini. Buat Iyo, ini orang pemerintah ini ndak punya kajian yang detail, tidak punya pemahaman yang jernih, sudah sampai pada sebuah keputusan untuk mengadakan ini 11,5 M ini pun DP cara untuk pengadaan ini ya dalam tanda kutip. Iyo toh, baru ini lekong ini insinerator tiba-tibanya ndak ada penyedia jasa untuk itu. Bogor punya. Dua kali banyak yang mangkrak 12 kota itu lelang. Kita lihat insinerator di Bogor. Kalah Manado punya. Dorang punya lebih canggih. Bogor punya. Marnya sampai 1 bulan. Mangkrak langsung. karena Bogor punya. energi dan Karena sumber daya yang dibakar mahal. sampah. Jadi Indonesia sama sekali belum layak menggunakan insinerator. Kenapa? Karena sampah belum terpilah. Karena masyarakat dulu yang dibangun. Dominan 50 sampai 65% itu sampah basah, Organik. sampah organik. Dominan. Dan itu membutuhkan energi untuk mengeringkan dan bisa Begini Jo, ini pemikiran Solama saya begitu. Orang saya balik ulang dari nol dan tuh metode pengelolaan sampah. Kalau kemudian tadi bilang pemerintah nyana punya visi pengelolaan sampah, apakah dia pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi? Setelah diskusi publik itu ada diskusi cuma kecil. DP tugas begini, merumuskan DP flow itu dari produsennya, rumah tangga, toko, pabrik apa, DP flow mau bagaimana, toh apa yang harus dilakukan sampai akhirnya DP Fungsinya tuh TPS 3R yang orang 350 juta di mana-mana ya toh. Iya. Sebenarnya DP konsep dari PU untuk itu dan dia makanya kita- gandeng ke BPR. kita agak sedikit ini kalau bicara TPS 3R itu sebenarnya kalau orang berkaca ke Singapura punya konsep seperti itu. Akhirnya kembali lagi sebenarnya pemilahan dari sumbernya. Iya. Kalau dari TPS 3R itu tadi berapa banyak orang bayar orang, berapa banyak orang yang mau kerja di sampah. Itu menurut kita tidak efektif karena itu terjadi di Singapura. Yang harusnya didorong edukasi ke masyarakat, sumber-sumber timbulan sampah, minimal 2 jenis sampah aja, organik dan anorganik. Iya. Kalau organik sudah terpilah, itu tadi teknologi komposter, biodigester, Iya, itu no. segala Itu macam. no, Itu tapi maksud- diselesaikan 50%. kalau orang apa teh Jadi Bu begini, kasih balik ulang dari nol semua. Iya. Kemudian semua memberi ini hasil semua ini masuk di memberi Pertamina dulu. Saya rekomendasi kembali ke nol. Nah, jadi begini, bagi kita begini. Coba bayangkan 11,5 M. Serahkan ke bank sampah. 1M. Selesai. 1M-nya Itu masalah. 1 M jo, orang yang mau cerita. 1 M jo pemerintah Terus sampai kasih tawarkan ke bank begitu. sampah. Tuh selesai itu masalah. Selesai masalah sampah. Tunggu, Satu kecamatan. Kita jamin. ada tuh tengah tahun lalu ada wawancara tuh di Smart FM, tapi pagi-pagi Pak. Ada kami persampahan provinsi. Kita kok kita bilang begini, Manado itu DP biaya pengelolaan sampah itu 40 M. Ya, pertama. Gitu. Kalau kita baca cerita penyadartahuan masyarakat, kasih akang joto orang 1 M saja untuk orang Masif, baking edukasi. penyadartahuan masif ke seluruh masyarakat di Manado, masifnya berhenti sama dengan tuh baliho-baliho sekarang nah, katakanlah seperti itu. Masifnya berhenti. Orang bisa ukur DP tingkat kesadaran seperti apa. Kalau kemudian ternyata di waktu tertentu dia gagal atau berhasil, ada evaluasi. Kalau kita selalu pendekatan Komdev itu ada 3 pilar. Pertama, bangun kebijakan. Yang kedua, bangun pengetahuan. Yang ketiga, bangun gerakan. Artinya apa? Dari sisi regulasi, orang bisa dorong ada namanya perda retribusi berbasis volume sampah. Jadi begini, komposisi sampah rumah tangga itu kan 50% organik. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga itu ada keranjang takakura atau ada lubang biopori atau skala kelurahan itu ada misalnya biodigester, artinya rumah tangga itu bisa dapat diskon 50% untuk pembayaran retribusi. Misalnya retribusi per bulan 100.000, dia dapat diskon 50.000, tinggal 50.000. Sekarang 40.000 paling mahal Manado. Oke, berarti dia dapat diskon 20.000. Cuma bayar 20.000. 20.000 toh? 20.000-nya kalau dia jadi nasabah bank sampah, ada buku tabungannya dan aktif menabung,
Artinya dia bisa dapat diskon lagi 20%. Tinggal dia mau bayar 30%. 30% ini residu. Residu ini yang akan dibawa ke TPA. Di TPA sana bukan pembuangan, tapi pemrosesan. Artinya apa? Dari sumber timbulan, orang bisa mengurangi 70% sampah. Itu sangat signifikan. Itu punya berapa banyak rumah tangga, berapa banyak toko, berapa banyak hotel, dan ini konsepnya jalan. Retribusi, jadi artinya dari sisi kebijakan terbangun itu. Yang kedua, bangun gerakan. Gerakan bank sampah, gerakan memilah, dan sebagainya. Gerakan ini terus bangun sama-sama. Bangun pengetahuan, perguruan tinggi berperan, orang LSM juga masuk, mengedukasi. Itu 3 pilar ini aja jalan, sudah. Tinggal evaluasi tiap minggu, tiap bulan, tiap 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bagaimana DP itu? Di mana DP permasalahan? Apa DP kunci klik-klik yang harus orang benahi dan sebagainya? Nah itu Orang kita pikir. yang paling bagus orang manajemen sampah. Jadi kita bilang begini. Malang. Kalau insinerator di Manado cuma sekedar untuk menyelesaikan masalah sampah, tidak usah susah-susah. Bikin regulasi. Setiap rumah tangga membakar sampahnya masing-masing. Selesai. Sama-sama makan, Iya toh? Sama-sama mau dibakar? Ayo. Ya enggak, walaupun mau plastik mau apa, bakar juga. bikin jauh aturan. Setiap rumah tangga bakar DP sampah masing-masing. Bagi siapa yang masih gantong-gantong plastik kena denda. Selesai itu masalah sampah. Kalau itu insinerator cuma untuk sekedar mau bakar sampah. Kok ibu tahu enggak? DP biaya per 1 ton itu sampah yang masuk ke insinerator. Itu 1 ton itu minimal 400.000 DP anggaran Itu sampai di dalam insinerator. sampai di insinerator. No bayangkan, tahun lalu sampah Manado 409 ton per hari Kali juga. kali Insinerator kapasitas 400.000. 5 ton per hari. 2,5. 2,5 ton per hari. Iya. Yang ada sekarang 2,5 dari kapasitas. 2,5 ton per hari. Dikali 5. Kali Kalian dia yang 400.000. beroperasi 24 jam. Nah, itu dia. Bagaimana? Ini insinerator kan dia kapasitas 2,5 kan 2,5 ton. Dia yang tidak bisa sepanjang hari Nah, kok. tidak bisa. Mau ke laut itu barang hancur. Jadi gini, ini kalau dapat 400 ton per hari, yang bisa diserap itu 2,5 ton kali 3. Iya. Itu cuma 750 ton. Iya. Cuma 7,5 ton 7,5 ton. per hari. 400, 300 sekian tonnya kemana? Kita kemarin Besok kita tampung lagi. kita tambah lagi. Iya. Akumulasi. Orang tidak jatuh selesai. gimana? Kita kemarin diwawancara sama Foxdog, bicara tentang TPA Sumumpo. Dia cuma bilang, TPA Sumumpo itu buang waktu. Itu yang terjadi di Lui Gajah. Iya. 15 tahun yang lalu. Bagaimana gunung sampah meletus. Hancur. Dia ada kapal. 150 Ada 157 jiwa nelayan. 2 desa hilang dari Petabuni. Orang lagi menunggu bom waktu itu di Sumumpo. Mahal itu mahal. Iya, lo DP bawah. Sekarang mahal. Goreng. Iya. Jadi sekarang begini kok, di bawah itu terjadi sampah organik tuh terjadi pembusukan, tercipta gas metan di bawah. Nah, sewaktu-waktu gas metan ini kalau dia jenuh di bawah, karena di atas dorong api terus toh. Nah, ketika dia tak kurung begitu kan, begitu dia semua tak kurung, dia butuh keluar. Nah, itu yang dia mau meledak. Belum yang DP cairan lindi, Iya. mencemari air tanah, mencemari. Jadi bahaya. Ini di Sumumpo ini, Kalau di Mahau dia tuh ada teman dia jadi tanam organik. Dia bilang kan tuh kualitas air di sana kita sudah ukur pH parah. pH pakai apa teh TDS meter. Waduh gila ini gitu. Belum kalau hujan keras. Asam. Orang panen DP DP di kotanya begitu. Langsung ukur DP pH air di bawah 6 semua. Di bawah 6. Kurang pakai karbon, baru dia boleh muatan normal sampai 7 sampai 8. DP normal kan 7 sampai 8. Nah, kalau 9 itu basah. 6 sampai 7. Iya. Kalau mau tangka mas sampai 13. Jadi ya ini karena kondisi tanah sekarang memang betul-betul sejenuh, makanya kita paksa sekarang. Organik. Kita paksa sekarang kalau masyarakat untuk push dengan organik. Kita harus pulihkan lagi. Bumi harus pulihkan. Nah bayangkan itu kita pertama kita hampur rintai babi itu tanah.
DP 1 bulan kemudian baru kita push dengan tai sapi, baru kincing tai sapi, kincing sapi dengan kambing, kita kasih campur semua, tambah ampa, molase. Boleh DP hasil sekarang baru 1 bulan, biasa kan kerja 3 bulan, 1 bulan setengah coba buah, baru begini tinggi. Ya. Padi. Rica baru Cek ada stok. Hah? Baru 1 bulan setengah ini. Rica baru 1 bulan setengah. Iya. Kong ini lihat di DP hijau. Iya. Daun bagus kan. Sama sekalinya tidak ada pupuk kimia. Baru 1 bulan setengah kondisi begini. Entero ya. Nah, kira-kira apa ini langkah strategisnya apa nih? Ya itu diskusi terbuka. Tapi sih yang terbuka. Ada yang supaya ada rekomendasi itu kasih ke Pemkot. Coba Ya kalau kan? mau difokuskan kira-kira apa ya? itu 3, tapi maksud yang kalau bisa dirumuskan lebih detail yang untuk 3 pilar tadi itu akan sekarang kan katakanlah orang menuju ke pemimpin baru itu baru kota dan orang kasih rekomendasi pada dia ini yang untuk masalah persampahan ini juga baking. Jadi DP topik paling apa? Permasalahan sampah. Jadi permasalahan sampah ada DP bagian-bagian di mana bank sampah pertama bank sampah punya konsep untuk mau menyelesaikan masalah sampah. Itu maksudnya. Baru di situ lihat orang nanti akan ulas tentang dampak dari insinerator itu. Oh iya. Insinerator itu nggak boleh sama sekali ada di Manado. Jadi orang tutup jo akses menggunakan orang. Hmm? Karena orang di situ akan menjadi orang energi akan tersedot untuk saling ini apa namanya? Kalau pakar boleh. Boleh orang panggil pada orang, tapi orang jangan kasih ruang pada orang berbicara. Nah, tapi dia akan memaparkan bagaimana orang proses, orang pertanggungjawaban ilmiah. Kalau menurut kita, orang perlu elegan bahwa sebenarnya semua pihak adalah sumber daya. Jadi bagaimana sisi sumber daya ini yang kurang eksplor. Jadi menurut kita, orang harus kembali ke titik nol. Seperti tadi, masuk di pompa minyak, mulai dari nol. Artinya tanpa ada nasir kepentingan yang lain-lain. Oke, orang mungkin merasa memahami semua hal. Oke, orang jelas, orang tidak tahu apa-apa. Tapi mari kita kembali ke titik nol, bahwa orang sama-sama tidak tahu apa-apa ini. Kembali orang bercerita. Dari nol. Nah, sekarang isu apa yang betul-betul krusial yang orang akan bicarakan? Ya boleh kok. Itu permasalahan sampah. Oke, sampah. Ada yang lain? Itu membumikan nih Insinerator. pertanian organik Iya. untuk kesehatan Jadi bisa konsumsi bicara yang sehat. Enggak, di saat orang bicara sampah, Itu efek dari ketika orang bisa menyelesaikan masalah sampah, bahwa organik itu sendiri dan plastik itu makanya sendiri ada ini di saat orang bercerita sampah, orang bercerita organik, Nah, orang bercerita anorganik, anorganik. orang bercerita regulasi, orang bercerita gerakan, orang bercerita Kalau perlu tambah di Cenggondo. pengetahuan. Nah, ini yang kita Karena maksud. sampah tuh Ini kita maksud ini di saat ini poin-poin dianggap yang sebagai sampah. ini kan poin-poin yang kurang menjadi pembahasan. Ini organik ini akan kemana, Sob? Nah, Ini misalnya pupuk atau energi. Toh? nah. Kan organiknya apa, Sob? Plastik, kertas, logam, residu misalnya. Apa sih yang orang bisa bikin dengan barang-barang ini? Kok berkaitan dengan ini? Oke, ada regulasi. Apa itu? Retribusi misalnya. Yang tadi kita udah bilang itu, retribusi berbasis volume sampah misalnya. Ini bagaimana poin-poin ini orang akan bahas. Gerakan. Oke, siapa di sini? LSM. Siapa-siapa orang. Toh? Ini gerakan ini ada gerakan di masyarakat. Misalnya PKK. Apalagi sini misalnya Karang Taruna, kaum bapak, kaum ibu, kaum pria segala macam. Ini sebenarnya irisan-irisan yang kalau orang bicara dalam satu frame ini masalah sampah, ini semua sebenarnya poin-poinnya. Kan? Sekarang siapa yang mau melakukan apa, bagaimana? Oke,
balik ke orang saya ada 5 tuh. Oke, ETP bagian sudah, ini bagian paling penting ini. Karena terdokumentasi itu penting sekali. Orang ini bagaimana? Siapa yang bisa berperan apa dan bagaimana? Urusan tol, urusan media campaign, urusan menggali pengetahuan. Sehingga waktu orang bercerita sebentar, menghadirkan siapa, orang jelas mengarahkan bagaimana. Sehingga ada rekomendasi sebentar toh. Rekomendasinya yang jadi penting. Artinya rekomendasinya akan mengikat semua pihak. Aspek pemerintah di sana, akademisi di sana, LSM di sini, masyarakat bagaimana. Ini hal-hal yang perlu kita dorong bersama. Dan ini akan jadi kegiatan bersama yang dikawal sama-sama begitu. Tuh? Iya, bagus ini kan DP konsep. Tapi orang paling nyanda harus menghasil. Paling nyanda sudah didesain di awal. Kira-kira orang PRA nih ke sini. Loh. Jadi ini kan diskusi publik hanya mediasi untuk orang mengeksplor banyak sekali informasi, toh. Tapi orang sudah harus punya sebuah alur yang jelas bahwa yang melakukan di ujung ini, toh. Jadi siapa yang mau menangkap ini, gitu. Tanggal berapa sih? 20 tuh hari bumi toh, tapi sebelum itu Ini dalam tanggal- rangka. Jadi ya orang bercerita ini titiknya 17 3 20 toh. Apa-apa yang kita bicarakan di sini. Nextnya apa? Nextnya lagi apa? Misalnya 22 April 20. Apa di sini? Ini titik-titik krusial yang orang perlu rumuskan bersama. Misalnya hari ini orang konsolidasi, dapat isu. Toh? Next apa? Rencana kantor. Clear itu hari ini, hari Rabu. Toh? Berarti di sini misalnya tanggal berapa? Ini ada berapa minggu titik-titik yang penting. Misalnya sih tanggal berapa? Orang sepakati selanjutnya setelah tanggal ini. Misalnya sekarang tanggal 17, habis itu tanggal berapa minggu depan? Bentar. Ini April ini. Setelah itu apa di sini? Siapa yang mau kawal, siapa PIC dan sebagainya. Kemudian di sini mulai persiapan, tanpa misalnya di mana, siapa yang berperan di mana itu apa yang lain-lain di situ. Tentu butuh dana dari mana, siapa yang bisa support dan sebagainya. Kalau boleh ada kontrak ini tidak ada kepentingan apa-apa. Oh, ini boleh. Iya, Iya, begitu kan? memang pure. Karena ini nanti kan jadi bahan semua orang bisa mengaku orang Iya. tangkap. Ya toh? Artinya ini apakah nanti orang buku-buku tambah tuh Iya. 10.000? Kalau gua cuma Loh, diskusi misalnya. publik 2 jam coba. Dapat bukis atau nasi bungkus. Nah, artinya di sini di media campaign ini mengundang kunci-kunci orang yang mau hadir, saya sampaikan, kalau boleh bawa cookies masing-masing. Iya, bawa tumbler, Bawa tumbler kopi sendiri. Nanti ada yang Jadi bawa kita kopi. sedia air panas. Misalnya begitu dah. Kamu di kemari. Kalau main itu Kemarin memang tuh kopi di tumbler. Goraka bawa. Nanti kita sedia di air Jadi panas. jadi ini nantinya akan ini kalau sampai orang jadi ini diskusi ini. Di sini kita betul-betul mau angkat dampak-dampak dari plastik ini dia. Itu makanya saya Terutama itu pembungkus nasi. Baru yang di Starbucks Saya itu mau sama itu bakar kopi-kopi, semua. dia minum kopi di paper cup. Itu stop minum-minum di situ. Karena DP jenis plastik di pembungkus nasi coklat itu dengan paper cup itu DP jenis plastik PS, polystyrene. Nah itu sangat-sangat berbahaya, bisa merusak reproduksi wanita. Tinggi sekali DP dioksida. Saudara, Jadi itu nanti akan diulas semua. Orang bisa coba tes, bisa ajukan di Unsrat, bisa pinjam tanpa di Unsrat. Kalau yang antara lain yang gratis, DPDP ruangan kan besar, toh itu di tengah-tengah dan itu yang nggak bisa orang cuma Jadi pinjam. di tikar, Pak. Iya. Kalau ini bisa diprediksi berapa banyak orang yang akan dihadirkan. Iya. Misalnya siapa tahu orang boleh pakai meso kan gratis ya tanpa, cuma orang beli Meso kopi. di mana, Bu? Link road. Itu kantoran DPR, kantoran di sandi dulu nanti bangun si bangsa. Iya. Toh, kalau cuma training berapa juga? Iya toh? Orang Iya. bisa. Yang penting punya event harus jadi. Itu.
Nah, Apa artinya tuh yang orang mau undang? iya. Jadi Sampaikan di bahwa setiap rumah tangga betul Memilah. memilah cukup 2 saja. organik, Organik, anorganik. No bayangkan ini di berapa penduduk Manado. DP sampah, DP limbah, ya, sampah organik. Itu kalau tak kumpul di satu tempat, itu bikin bak besar, kasih biar dia membusuk. Itu maggot semua yang ada di situ. Oh itu protein. Protein bagus sekali untuk pakan ternak, baik ikan, ayam, itu bagus sekali. Itu DP pertama. Kon DP begitu dia sudah jadi maggot, bisa jadi pakan ternak. Kon DP residu itu pupuk luar biasa. Itu sisa makanan. Lu percaya atau nyanda? Begini Jo, ibu biasa ada tanaman di rumah tau, ambil jo vitsin, campur garam, goyang di apa, kong pakai gula lagi, kong siram di tanaman, buah terus tuh. Nah, jadi itu, lo bayangkan ada vitsin, ada garam, ada gula di limbah organik itu dia. Kong tambah dengan sayur, ikan, itu ada unsur-unsur apa tanah. DP unsur hara apa segala macam, segala DP protein, DP nitrogen, Kalau itu semua ada di hidroponik, DP unsur makro dan unsur mikro selalu terpenuhi. makro dan mikro terpenuhi sekali. Nah, bayangkan bikin bak. Nah, bak ini ada DP lubang DP sebelah untuk mau kasih keluar DP cairan ini. DP cairan ini tuh pupuk mikro, DP makro itu padat. Jadi sangat-sangat bermanfaat kalau itu dikelola. Nah, kedua plastik. Kita walaupun kita tidak setuju, banyak ternyata di Kota Membagus sana ada bikin kemarin viral, bikin aspal dari plastik. Iya, ada. Ada itu. Nah, sebenarnya kita tidak setuju kalau bikin aspal dari plastik, karena itu ya sama saja. Itu plastik itu dibakar. Nah, kasihan itu orang-orang di sekitar situ. Yang paling cocok kalau plastik itu diberdayakan. Pertama, kalau ini mau repot, kumpul jo, kirim ke pengepul. Jelas-jelas sodoi. Kedua, ada banyak sekali kreasi yang boleh diciptakan dari plastik. Itu ya sayangnya torang Marlon dari 2018 berusaha mencari penyandang dana, Maria, penyandang cacat semua yang dapat. Yang cacat. Dorang cuma jaga manfaatkan Pak orang. Itu. Jadi mau cari penyandang dana yang datang penyandang cacat. Relawannya pengalaman. Relawan tak pernah lapar. Ada makanan. orang kan yang nggak pernah berpikir Oh, iya. kerja harus dibayar. Relawan kok yakin sekali satu, apa? Dan burung nyenak jadi kasih makan asal makan terus, itu terbang terus, masa orang ada. Masa Risma boleh, masa orang ini boleh? Ya tuh wali kota Surabaya boleh, masa orang ini boleh? DP kalau nggak usah jauh-jauh sebenarnya, mau berkaca tentang penanganan sampah ke Surabaya. Nah, pemasaran sampah Kota Manado dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan sumber daya yang sudah terdeliver itu menurut penilaian kurang efektif dan berdampak buruk justru untuk lingkungan. Jadi diharapkan ada pertemuan seperti ini, kita lagi rumuskan rencana langkah tindak lanjut ke depan, khususnya tanggal 22 April dalam rangka Hari Bumi. Kita mencoba bikin diskusi publik yang isunya memang masalah sampah dan kira-kira siapa-siapa saja yang akan terlibat di sana. Karena akan mencoba membangun sama-sama persepsi bahwa ini kembali ke nol. Posisi nol ini mari orang berdiskusi tanpa ada tendensi apapun bahwa sebenarnya ini untuk kebaikan lingkungan ke depan, khususnya kalau kita lebih spesifik ke masalah sampah. Sampah itu ada sampah organik, anorganik, kemudian ada residu dan sebagainya. Kalau boleh kita petakan betul solusi apa yang terbaik yang bisa orang kerjakan bersama-sama ke depan. Karena yang orang mau coba dorong sebenarnya ada 3 pilar tadi. Bicara aspek kebijakan itu ada di ranahnya siapa, aspek membangun pengetahuan ada di ranahnya siapa, dan kemudian aspek membangun gerakan itu ada di ranahnya siapa, dan coba orang rumuskan dalam sebuah
rencana aksi bersama dan menjadikan sebuah rekomendasi bersama untuk dikerjakan oleh para pihak ini. Tentu saja dalam aspek implementasinya ada sistem monitoring dan evaluasi yang juga berbasis bersama-sama dilakukan. Mudah-mudahan ini ada semacam solusi walaupun kecil tapi paling tidak bisa berdampak. Ya. Mungkin tambahan. Mungkin ini saja. Nah, intinya yaitu untuk Manado khususnya, Sulawesi Utara pada umumnya akan menjadi, orang usahakan bukan cuma berdampak baik bagi masyarakat karena jelas-jelas pemanfaatan yang diadakan oleh pemerintah sekarang, pemerintah Manado, bahwa mengadakan insinerator itu adalah hal yang sangat-sangat keliru. Jadi orang akan berusaha bikin ini Manado khususnya ini jadi pilot project bagi daerah lain, bahwa orang harus menangani masalah sampah itu secara bijak. Jangan jadikan musuh, jangan sekali-sekali menganggap bahwa sampah itu tidak maksudnya tidak selamanya sampah itu tidak berguna. Apalagi sampah organik itu jelas-jelas sangat luar biasa dampaknya untuk tanaman terutama. Ya, itu nanti kita akan diskusikan bersama.